Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsa Nabila, NIM 2301116. Saya dari kelompok 4. Jadi kelompok kami membahas tentang obat-obat pada sistem kardiovaskular. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Rahma dengan NIM 2301104. Ada Cynthia Oktaviani NIM 2301108. Ada Erindria Dinova NIM 2301118. Ada Fahrul Gusvenafis, ada NIM 2301119. Natasha Dea ada NIM 2301129. Naila Afifi dengan NIM 2301130. Dan terakhir ada Siti Zahara Syam NIM 2301141. Baiklah, kita lanjut ke materinya. Obat kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular atau yang biasanya disebut penyakit jantung umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan dan pemblokiran pembuluh darah yang bisa menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, atau stroke. Obat kardiovaskular merupakan sekelompok obat yang mempengaruhi dan memperbaiki sistem kardiovaskular secara langsung maupun tidak langsung. Obat-obat kardiovaskular ini terdiri dari obat antihipertensi, obat anti angina, obat anti aritmia, obat gagal jantung, ada atau inotropik positif, dan obat kardiotonik. Penggolongan obat kardiovaskular itu ada 5. Obat antihipertensi. Yang pertama ada diuretik. Bekerja untuk meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida, sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Akibatnya terjadi penurunan curah jantung dan tekanan darah. Obat diuretik ini terbagi menjadi 3 mekanisme kerja. Yang pertama adalah golongan tiazid, yang kedua diuretik kuat, dan yang ketiga adalah diuretik hemat kalium. Contoh obatnya yaitu furosemid 25 mg dan 40 mg per tablet. Selanjutnya golongan tiazid, mekanisme penghambat reabsorpsi sodium atau natrium Na+, dan penurunan volume plasma yang disebabkan refleks peningkatan sekresi renin dan aldosteron. Golongan tiazid ini atau obat antihipertensi yang bekerja dengan cara mengurangi kemampuan ginjal untuk menyerap terlalu banyak natrium yang bisa menyebabkan retensi cairan. Tiazid dalam dosis tinggi dapat menyebabkan hipokalemia yang dapat membahayakan pada pasien yang mendapat digitalis. Selanjutnya ada golongan diuretik kuat. Diuretik kuat bekerja menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan klorida pada ascending loop, heni, dan di tubulus ginjal, mempengaruhi sistem transport pengikatan klorida sehingga menyebabkan peningkatan ekskresi dari air, natrium, dan klorida, magnesium, dan kalsium. Diuretik kuat ini menurunkan tekanan darah tinggi dan mencegah stroke, serangan jantung, serta gangguan ginjal. Diuretik kuat menimbulkan hiperkalsiuria dan menurunkan kalsium darah. Baiklah, selanjutnya itu golongan diuretik hemat kalium. Mekanisme kerjanya adalah dengan cara berkompetisi dengan aldosteron pada bagian reseptor di tubulus distal, sehingga dapat menghambat efek aldosteron pada otot halus arteriola dengan baik, meningkatkan ekskresi garam dan air, mencegah kehilangan kalium dan ion hidrogen. Penggunaannya terutama dalam kombinasi dengan diuretik lain untuk mencegah atau mengurangi efek hipokalemia dari diuretik lain. Diuretik hemat kalium dapat menimbulkan hiperkalemia bila diberikan pada pasien dengan gagal ginjal atau bila dikonsumsi dengan penghambat AC, ARB, beta blocker, antiinflamasi non-steroid, dan dengan suplemen kalium. Selanjutnya yaitu obat antihipertensi golongan beta blocker. Cara kerjanya yaitu yang pertama adalah menurunkan cardiac output, menghambat sistem saraf simpatis, menghambat pelepasan renin dari ginjal.
Nah, indikasinya yaitu adalah menurunkan tekanan darah dengan penurunan curah jantung. Kontraindikasinya yaitu pada keadaan bradikardia, blokade AV derajat 2 dan 3, sick sinus syndrome, dan gagal jantung yang belum stabil. Efek sampingnya yaitu adalah bradikardi, hipotensi latergi, insomnia, halusinasi, meningkatkan TG dan menurunkan HLD, dan disfungsi seksual. Sediaannya yang beredar yaitu contohnya ada atenolol dengan dosis 50 mg. Selanjutnya yaitu obat antihipertensi golongan penyekat alfa adrenergic. Cara kerjanya itu bekerja dengan cara menghambat kerja hormon norepinefrin yang berperan dalam mengencangkan otot-otot di dinding arteri dan vena. Hal tersebut mengakibatkan pembuluh darah akan menjadi rileks dan terbuka sehingga meningkatkan aliran darah dan menurunkan tekanan darah. Indikasinya yaitu untuk hipertensi yang resisten, sehingga kontraindikasinya adalah pasien dengan riwayat hipotensi ortostatik, hiperplasia prostatgina, dan kecemasan saluran kemih bagian atas, infeksi saluran kemih kronis atau batu kandung kemih. Efek sampingnya yaitu adalah retensi garam dan air, postural hipotensi, refleks takikardi, dan sinkop. Selanjutnya yaitu obat antihipertensi golongan angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor. Cara kerja membantu mengendurkan pembuluh darah untuk menurunkan tekanan darah, menghambat ACE yang berperan dalam produksi angiotensin 2. Indikasinya itu menurunkan tekanan darah dengan mengurangi angiotensin 2 yang dapat menimbulkan vasokonstriksi dan sekresi aldosteron. Lalu kontraindikasinya adalah pada pasien yang hipersensitivitas. Efek samping yaitu batu, angiodema, orofasial atau pembengkakan rongga mulut, lidah, palatum, dan uvula, serta serotonia ringan. Sedianya adalah kaptropil dengan dosis 12,5 mg dan 2 mg. Yaitu angina pectoris. Angina pectoris adalah nyeri dada yang disebabkan oleh kurangnya oksigen ke jantung. Biasanya terjadi ketika melakukan aktivitas fisik atau tekanan emosional. Angina pectoris dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu stabil angina dan unstable angina. Stabil angina memiliki pola yang teratur dengan durasi singkat, sedangkan unstable angina lebih berbahaya dan tidak tergantung pada aktivitas fisik. Selanjutnya penggolongan obat nitrat. Mekanisme kerjanya yaitu nitrat bekerja sebagai vasodilator pembuluh vena dan arteri perifer, sehingga preload dan afterload berkurang, yang akan menyebabkan well stress dan kebutuhan oksigen menurun. Nitrat juga dapat menambah suplai oksigen dengan vasodilatasi pembuluh koroner dan memperbaiki aliran darah koloner. Indikasi: nitrat efektif untuk meredakan serangan angina akut dengan cepat. Yang kedua yaitu beta blocker. Mekanismenya yaitu beta blocker dapat menurunkan kebutuhan oksigen pada miokardium melalui penurunan denyut jantung dan daya kontraksi miokardium. Indikasi: beta blocker dapat memperbaiki morbiditas dan menurunkan mortalitas pasien dengan infak miokard sebesar 13%. Yang ketiga, antagonis kalsium atau kalsium channel blocker. Mekanisme kerjanya yaitu antagonis kalsium memperbaiki angka kesintesan dan mengurangi infak pada pasien angina pectoris dan sindrom koroner akut. Indikasi: pemberian verapamil dan diltiazem dapat memperbaiki angka kesintesan dan mengurangi infak. Selanjutnya yaitu obat antigregasi trombosit. Mekanisme kerjanya yaitu obat antigregasi trombosit mengurangi pembentukan trombus. Indikasinya aspirin dan clopidogrel sering digunakan dalam penelaksanaan angina pectoris tidak stabil. Selanjutnya ada obat antiangina lini kedua. Mekanisme kerjanya yaitu pertama, ivabradin menghambat reaksi depolarisasi sinus dan mengurangi frekuensi jantung. Yang kedua, nicorandil berfungsi sebagai vasodilator pembuluh darah dan juga memiliki efek pada kanal kalsium.
Yang ketiga ada ranolazin, mengurangi kebutuhan oksigen miokardium tanpa menurunkan tekanan darah atau denyut jantung. Yang keempat ada trimetazidin, mengurangi kebutuhan oksigen miokardium dengan cara mengurangi produksi ATP di mitokondria. Indikasinya yaitu obat-obatan ini dapat menjadi pilihan baru yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup penderitaan angina pectoris stabil. Selanjutnya, efek samping dan kontraindikasi obat angina pectoris. Nitrat, efek sampingnya yaitu hipotensi, kelelahan, sakit kepala. Kontraindikasinya yaitu hipotensi dan gagal jantung. Sedangkan beta blocker efek sampingnya itu hipotensi, bradikardi, bronkospasme, terus kontraindikasinya itu bradikardi, bronkospasme, dan gagal jantung. Antagonis kalsium, efek sampingnya yaitu hipotensi, bradikardi, dan edema. Kontraindikasinya yaitu gagal jantung, gangguan konduksi, dan jantung. Selanjutnya ada obat antigregasi trombosit. Efek sampingnya yaitu gusi bengkak, diare, sakit kepala. Selanjutnya kontraindikasinya yaitu gusi bengkak, gangguan pencernaan, dan alergi. Ada obat antiangina lini kedua. Efek sampingnya yaitu ivabradin, brekardi, nicorandil, hipotensi atau sakit kepala, renolazin, sakit perut dan diare, trimetazidin, sakit kepala dan kelelahan. Terus kontraindikasinya yaitu ivabradin itu bridakardi, nicorandil, hipotensi, renolazin gagal jantung, dan trimetazidin gagal jantung. Selanjutnya contoh obat angina pectoris. Isosorbit dinitrat adalah obat yang digunakan untuk gagal jantung, spasmofili esofagus, dan untuk mengobati angina pectoris. Terus obat selanjutnya ada dithiazem, merupakan kalsium channel blocker non dihidropyridin yang digunakan sebagai terapi hipertensi dan angina pectoris. Obat anti aritmia. Aritmia adalah penyimpangan dari laju atau pola detak jantung normal. Ini termasuk detak jantung yang terlalu lambat atau bradikardia, terlalu cepat takikardia, atau tidak teratur. Istilah disritmia, irama jantung terganggu, dan aritmia, tidak ada irama jantung. Secara tradisional digunakan secara bergantian dalam praktis klinis meskipun maknanya berbeda. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela Afifi dengan NIM 2301130. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas sebelumnya oleh teman saya. Golongan obat aritmia selanjutnya yaitu antiaritmia kelas 3. Obat-obatan ini memperpanjang periode refraktar dalam jantung sehingga mencegah detak jantung yang prematur. Contohnya amiodaron, sotalol, dan fetilide. Selanjutnya itu penggolongan antiaritmia kelas 4, yaitu obat-obatan ini adalah bloker saluran kalsium yang bekerja dengan memblokir saluran kalsium dalam nodus AV anterioventrikular. Mereka memperlambat kecepatan konduksi melalui nodus AV dan mengurangi frekuensi detak jantung, contohnya verapamil dan diltiazem. Mekanisme kerja obat aritmia. Yang pertama itu memblokir saluran natrium. Obat-obatan kelas 1 bekerja dengan cara memperlambat kecepatan konduksi listrik dan mengurangi frekuensi detak jantung. Yang kedua, memblokir reseptor beta adrenerge. Obat-obatan pada kelas 2 bekerja dengan cara memperlambat kecepatan konduksi dan mengurangi kekuatan kontraksi jantung. Yang ketiga itu memperpanjang periode refraktar. Obat-obatan kelas 3 bekerja dengan cara mencegah detak jantung yang prematur dan membantu menjaga irama jantung yang teratur. Yang keempat, memblokir saluran kalsium. Obat-obatan kelas 4 bekerja dengan cara memperlambat kecepatan konduksi melalui nodus AV dan mengurangi frekuensi detak jantung. Selanjutnya itu ada indikasi obat aritmia. Obat-obatan untuk aritmia digunakan untuk mengobati berbagai jenis aritmia, termasuk takikardia supraventrikular atau SFT, detak jantung yang cepat yang berasal dari atrium atau nodus AV. Selanjutnya itu ada fibrilasi atrium, merupakan detak jantung yang tidak teratur dan cepat yang berasal dari atrium.
Fluid teratrium merupakan detak jantung yang cepat dan yang teratur yang berasal dari atrium. Takikardia ventricle merupakan detak jantung yang cepat yang berasal dari ventricle. Fibrilasi ventricle detak jantung yang tidak teratur dan cepat yang berasal dari ventricle. Bradikardia detak jantung yang lambat. Kontraindikasi obat aritmia yaitu memiliki beberapa kontraindikasi yang umum, termasuk itu penyakit hati. Obat-obatan untuk aritmia dapat menyebabkan kerusakan hati. Selanjutnya itu bisa menyebabkan penyakit pada ginjal dan kehamilan. Beberapa obat-obatan untuk aritmia dapat membahayakan janin pada kehamilan. Selanjutnya beberapa obat-obatan alergi terhadap obat-obatan untuk aritmia. Selanjutnya efek samping obat aritmia yaitu ada pusing, biasanya mengalami kelelahan, gangguan pernapasan, mual dan muntah, gangguan pencernaan, dan gangguan pada ginjal. Contoh obat aritmia yang beredar pada pasaran yaitu ada amiodaron, obat kelas 3 yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis aritmia, termasuk fibrilasi atrium, fluid atrium, dan takikardia ventricle. Yang kedua itu ada propafenon, obat kelas 1C yang digunakan untuk mengobati takikardia, supraventrikular, fibrilasi atrium, dan fluid atrium. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari obat iskemia dan infark miokardium. Iskemia miokardium adalah kondisi berkurangnya aliran darah ke otot jantung, sering disebabkan oleh aterosklerosis atau spasme arteri koroner, yang mengakibatkan kekurangan oksigen dan potensi kerusakan jaringan jantung. Infark miokardium atau IMA terjadi ketika iskemia berlangsung cukup lama, menyebabkan nekrosis otot jantung. IMA dapat diklasifikasikan menjadi istemi dengan elevasi segmen ST dan enstemi tanpa elevasi segmen ST. Gejala umum termasuk nyeri dada, sesak nafas, dan keringat dingin. Penanganan cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius. Baiklah, selanjutnya pengaruh obat iskemia dan infark miokardium. Yang pertama, antikoagulan, yaitu heparin untuk mencegah pembentukan bekuan darah dengan menghambat faktor pembekuan. Yang selanjutnya, rivaroxaban, inhibitor faktor XA digunakan untuk mencegah dan mengobati trombosis pada pasien infark miokardium. Yang kedua, statin. Atorvastatin menghambat enzim HMG CoA reduktase untuk menurunkan kadar kolesterol dan mencegah pembentukan plak aterosklerotik. Selanjutnya, inhibitor AC digunakan untuk menurunkan tekanan darah, mengurangi beban pada jantung, serta mencegah remodeling jantung pasca infark. ARB itu alternatif bagi pasien yang tidak toleran menurunkan tekanan darah dan mencegah gagal jantung. Selanjutnya, penghambat kanal kalsium, melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi beban kerja jantung, biasanya digunakan jika beta blocker tidak cocok. Selanjutnya, penghambat aldosteron, yaitu digunakan pada pasien pasca infark miokardium dengan gagal jantung untuk mengurangi retensi cairan dan menghambat remodeling jantung. Baiklah, selanjutnya mekanisme kerja obat iskemia dan infark miokardium. Yang pertama, antikoagulan, aspirin, heparin, mencegah pembentukan gumpalan darah. Yang kedua, nitrat, melebar pembuluh darah, meningkatkan aliran darah ke jantung. Yang ketiga, beta blocker, mengurangi kebutuhan oksigen jantung dengan menurunkan denyut jantung. Yang keempat, statin, menurunkan kolesterol untuk mencegah aterosklerosis lebih lanjut. Berikutnya ada indikasi obat iskemia dan infark miokardium. Iskemia dan infark miokardium memerlukan penanganan medis segera. Indikasi pengobatan untuk iskemia jantung meliputi ada 3, yaitu yang pertama, aspirin untuk mencegah pembentukan gumpalan darah. Yang kedua ada nitrat dan beta blocker, yaitu melebarkan pembuluhan darah koroner. Yang ketiga antihipertensi dan statin menurunkan ketekanan darah dan kolesterol. Selanjutnya ada untuk infark miokard akut, pengobatan awal meliputi aspirin dan oksigen sebagai terapi antitrombotik. Yang pertama yaitu ada nitrogliserin mengatasi nyeri dada. Yang kedua, reperfusi melalui PCL atau trombosilosis dalam waktu 12 jam. Selanjutnya ada kontrak indikasi obat iskemia dan infark miokardium. Kontrak indikasi obat untuk iskemia dan infark miokardium meliputi 2, yaitu nifedipin dan streptokinase. Untuk nifedipin ada 2 juga. Yang pertama, kontrak indikasi absolut, yaitu riwayat hipersensitivitas infark miokard dengan ST elevasi dan shock kardiogenik.
Selanjutnya ada kontraindikasi relatif, yaitu stenosis aorta berat, angina tidak stabil, gagal jantung, dan gangguan hati. Yang B atau streptokinase, ada 2 juga, yaitu yang pertama kontraindikasi absolut, riwayat pendarahan intrakarnial, neoplasma intrakranial, dan trauma kepada signifikan. Lalu ada kontraindikasi relatif, usia 75 tahun ke atas, kehamilan dan pengangguran antikoagulan. Penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari komplikasi serius. Selanjutnya ada efek samping obat iskemia dan infak miokardium. Efek samping obat yang digunakan untuk mengobati iskemia dan infak miokardium dapat bervariasi tergantung pada jenis obat yang digunakan. Berikut beberapa contoh efek samping yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama ada nitrat atau nitrogliserin, efek sampingnya sakit kepala, hipotensi, dan lemah. Yang kedua ada penghambat beta, efek sampingnya itu hipotensi. Yang ketiga ada antagonis kalsium, efek sampingnya refleks takikardi, pusing, pingsan. Lalu yang keempat ada antikoagulan atau heparin, yaitu efek sampingnya pendarahan di mulut dan di hidung atau epistaksis. Yang E aspirin, efek sampingnya pendarahan, gangguan pencernaan, reaksi alergi. Yang F penghambat reseptor ADP atau ticagrelor, yaitu efek sampingnya pendarahan, gangguan pencernaan, reaksi alergi. Yang G oksigen, yaitu efek sampingnya distres pernapasan atau RR kurang dari 10 kali per menit, hipotensi, mengantuk, retensi urin, konstipasi, konstriksi pupil, pusing. Dalam pengobatan infak miokard, penting untuk memantau pasien secara ketat untuk mengidentifikasi dan mengatasi efek samping yang mungkin terjadi. Contoh obat iskemia dan infak miokardium, yang pertama ada antikoagulan yaitu warfarin dan rivaroxaban untuk mencegah pembekuan darah. Yang kedua antiplatelet yaitu clopidogrel dan aspirin untuk mencegah agregasi trombosit. Selanjutnya tentang obat penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer juga dikenal sebagai peripheral arterial disease atau PAD, adalah kondisi di mana aliran darah ke tungkai atau lengan tersumbat akibat penyempitan pembuluh darah. Penyempitan ini biasanya disebabkan oleh penumpukan plak lemak di dinding pembuluh darah yang disebabkan aterosklerosis. Penyakit ini terjadi karena plak yang terdiri dari kolesterol, kalsium, dan zat lemak lainnya secara perlahan memenuhi pembuluh darah, sehingga menghalangi aliran darah. Akibatnya, jaringan tubuh yang kekurangan darah akan mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan gejala seperti rasa nyeri, kram, dan kesemutan di kaki, serta kondisi yang lebih serius seperti kematian jaringan atau gangrene dan resiko diamputasi. Berikut penggolongan obat penyakit arteri perifer. Yang pertama ada antiplatelet, yaitu mencegah penggumpalan darah, misal aspirin dan clopidogrel. Lalu yang kedua ada statin, mengurangi kadar kolesterol untuk mencegah perkembangan aterosklerosis, misal atorvastatin. Yang ketiga vasodilator, yaitu meningkatkan aliran darah ke ekstremitas, misal silostazol. Yang keempat ada antikoagulan, mencegah pembentukan bekuan darah, misal heparin dan rivaroxaban. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mekanisme kerja penyakit arteri perifer. Nah, adapun golongan yang pertama yaitu antiplatelet atau aspirin. Itu menghambat agregasi platelet, mencegah pembentukan trombus yang bisa memperburuk penyumbatan. Nah, yang kedua itu statin atau atriovastatin, itu untuk menghambat enzim HMG CoA reduktase, mengurangi sintesis kolesterol, mencegah pembentukan plak aterosklerotik. Selanjutnya yang ketiga adapun vasodilator, itu untuk meleburkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke kaki serta menghambat agregasi platelet. Yang keempat adapun antikoagulan, itu untuk menghambat faktor pembekuan darah untuk mencegah trombosis. Adapun penjelasan selanjutnya mengenai indikasi obat PAD, itu PAD simptomatik, itu aspirin atau clopidogrel untuk pencegahan tromboemboli. Selanjutnya, kolesterol tinggi terkait PAD, itu ada statin untuk mengurangi risiko kardiovaskular. Yang ketiga, adapun claudicatio intermittent, adapun cilostazol untuk meningkatkan aliran darah dan mengurangi gejala. Adapun risiko trombosis, yaitu antikoagulan untuk kasus dengan risiko bekuan darah. Selanjutnya, adapun mengenai kontraindikasi obat PAD. Nah, yang pertama itu ada antiplatelet atau aspirin, yaitu gangguan pendarahan aktif dan ulkus lambung. Nah, selanjutnya statin, itu penyakit hati akut dan kehamilan. Selanjutnya cilostazol, itu tuh gangguan jantung koagatif. Dan yang terakhir adapun antikoagulan,
atau ribosabon itu ada pendarahan aktif, disfungsi ginjal berat. Selanjutnya di sini ada pun efek samping dari obat PAD. Yang pertama ada antiplatelet, yaitu efek sampingnya tuh kayak pendarahan dan gangguan gastrointestinal. Nah, selanjutnya itu ada statin, efek sampingnya itu nyeri otot, peningkatan enzim hati. Selanjutnya ada cilostazol, itu pun ada efek sampingnya seperti sakit kepala, diare, dan palpitasi. Selanjutnya, ada pun antikoagulan, itu efek sampingnya itu perdarahan, gangguan fungsi hati. Selanjutnya, ada pun contoh obat mengenai PAD, yaitu yang pertama antiplatelet, contoh obatnya itu aspirin dan clopidogrel. Yang kedua itu ada statin, contoh obatnya itu ada pun antivastatin dan rosuvastatin. Yang ketiga ada pun vasodilator, contoh obatnya itu cilostazol. Yang terakhir ada pun antikoagulan, contoh obatnya itu rivaroxaban dan heparin. Selanjutnya ada pun penjelasan mengenai obat CAD. Nah, obat CAD ini merupakan suatu gangguan yang terjadi pada jantung, yaitu tuh yang disebabkan karena adanya penyempitan dan tersumbatnya pembuluh darah pada jantung. Nah, kondisi ini pun dapat mengakibatkan perubahan pada berbagai aspek, baik pada fisik, psikologis, maupun sosial yang berkaitan pada penurunan kapasitas fungsional jantung dan kenyamanan. Selanjutnya yaitu ada penggolongan obat CAD. Yang pertama yaitu ada statin. Statin ini mekanisme kerjanya dengan mengurangi produksi kolesterol. Statin ini menurunkan kolesterol lipoprotein densitas rendah yang sering disebut dengan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol lipoprotein densitas tinggi atau HDL yang dikenal sebagai kolesterol baik. Untuk indikasinya yaitu untuk pencegahan primer dan sekunder CAD dengan menurunkan kadar LDH kolesterol. Kontraindikasinya yaitu statin ini dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit hati aktif dan selama kehamilan. Untuk efek sampingnya sendiri itu ada nyeri otot, kelelahan, dan peningkatan enzim hati. Contoh obatnya yaitu ada atorvastatin, simvastatin, dan rosuvastatin. Selanjutnya yaitu beta blocker. Beta blocker ini cara kerjanya yaitu yang pertama mengurangi denyut jantung, menurunkan tekanan darah, dan yang terakhir mengurangi kekuatan kontraksi jantung. Untuk indikasinya mengobati angina, tekanan darah tinggi, dan mencegah komplikasi setelah serangan jantung. Dan kontraindikasinya yaitu pada pasien dengan bradikardia, blok jantung, dan asma berat. Efek sampingnya yaitu kelelahan, pusing, dan dingin pada anggota badan. Sediaannya yaitu ada metoprolol, atenolol, dan propranolol. Yang ketiga yaitu ada penghambat saluran kalsium. Cara kerjanya yaitu dengan memblokir saluran kalsium. Obat-obatan ini melemaskan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi beban kerja jantung. Untuk indikasinya sendiri, untuk mengobati angina, tekanan darah tinggi, dan detak jantung tidak teratur. Kontraindikasinya yaitu pada pasien dengan gagal jantung berat dan kondisi jantung tertentu. Efek sampingnya yaitu pusing, sakit kepala, dan pembengkakan pada pergelangan kaki. Untuk sediaannya itu ada amlodipin, dithiazem, dan verapamil. Selanjutnya, obat CAD yang keempat ada penghambat AC. Cara kerjanya yaitu dengan menghambat AC, obat-obatan ini menurunkan tekanan darah, melindungi ginjal, dan mengurangi beban kerja jantung. Indikasinya yaitu untuk mengobati tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan mencegah komplikasi setelah serangan jantung. Kontraindikasinya yaitu pada pasien dengan hiperkalemia dan kehamilan. Efek sampingnya ada batuk, pusing, dan tekanan darah rendah. Untuk obatnya itu ada sediaan dari lisinopril, enalapril, dan ramipril. Selanjutnya ada penghambat reseptor angiotensin 2 atau ARB.
Untuk cara kerjanya itu dia tuh memblokir reseptor angiotensin 2, lalu ARB ini akan menurunkan tekanan darah, mengurangi beban kerja jantung dan melindungi ginjal. Untuk indikasinya yaitu untuk mengobati tekanan darah tinggi, gagal jantung dan mencegah komplikasi setelah serangan jantung. Untuk kontraindikasinya yaitu pada pasien dengan hiperkalemia dan kehamilan. Efek sampingnya yaitu pada pasien akan mengalami sakit kepala dan tekanan darah rendah. Sediaannya itu ada losartan, valsartan, dan kandesartan. Kontraindikasinya yaitu pada pasien dengan pendarahan aktif dan kondisi gastrointestinal tertentu. Untuk efek sampingnya yaitu pendarahan, gangguan perut, dan memar. Sediaannya yaitu ada aspirin, clopidogrel, dan ticagrelor. Selanjutnya yaitu obat CAD nitrat, yaitu dengan cara kerjanya oksida nitrat ini melebarkan pembuluh darah, mengurangi beban kerja jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot jantung. Untuk indikasinya sendiri itu ada untuk mengobati angina dan meredakan nyeri dada. Kontraindikasinya pada pasien dengan hipotensi berat dan jenis gagal jantung tertentu. Efek sampingnya yaitu ada sakit kepala, pusing, dan kemerahan. Sediaannya itu ada nitrogliserin, isosorbit mononitrat, dan isosorbit dinitrat. Obat CAD yang terakhir yaitu ada diuretik. Cara kerjanya itu dengan memblokir penyerapan kembali natrium dan air di ginjal yang menyebabkan peningkatan output urin. Untuk indikasinya yaitu untuk mengobati tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan edema. Kontraindikasinya yaitu pada pasien dengan dehidrasi berat dan kondisi ginjal tertentu. Efek sampingnya yaitu ada dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan peningkatan buang air kecil. Untuk sediaannya ada furosemid,